Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan layanan klasikal, masih sama layanan klasikal secara daring karena kita masih belajar secara daring. Topik kita pada pagi hari ini yaitu tentang vaksinasi COVID-19. Selamat pagi anak-anak hebat yang luar biasa. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan bahagia senantiasa. Marilah kita mengawali kegiatan dengan senyuman agar layanan klasikal kita pada hari ini terasa ringan dan tidak ada beban ketika mengikuti layanan ini. Sebelum kita melanjutkan layanan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menerima layanan klasikal kita pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk mengetahui jumlah kehadiran kalian semua, silakan anak-anak semua melakukan link absensi terlebih dahulu, yaitu dengan mengklik link absensi Google Form yang sudah Bapak sediakan di link deskripsi di bawah. Klik saja pada judul layanan kita pada hari ini, yaitu vaksinasi COVID-19. Sebelum kita lanjut, yaitu kita harus tahu pengupdatean kasus COVID-19 per 6 Agustus. Jadi ada 39.532 orang yang positif baru. Sedangkan yang sembuh yaitu 48.832. Sedangkan orang yang meninggal per 6 Agustus yaitu 1.635. Jadi orang yang meninggal adalah berjumlah 104.010 jiwa. Itu data dari Kementerian Kesehatan RI per 6 Agustus. Ayo mengenali vaksin. Apa itu vaksin atau vaksinasi? Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin melalui disuntikkan maupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Jadi vaksinasi itu ya untuk meningkatkan antibodi di dalam tubuh kita, itu bahasa mudahnya. Terus imunisasi itu apa juga? Imunisasi merupakan proses dalam tubuh agar seseorang memiliki kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Imunisasi terbagi menjadi imunisasi aktif dan pasif. Nah, itu vaksinasi dan imunisasi. Vaksinasi termasuk dalam imunisasi aktif. Jadi vaksinasi itu termasuk dalam imunisasi aktif sebagai upaya memicu tubuh mengeluarkan antibodi terhadap penyakit tertentu. Berbeda dengan imunisasi pasif yang berarti tubuh diberikan antibodi dan bukan dipancing untuk menghasilkan ketahanan tubuh. Misalnya suntikan imunoglobulin. Imunisasi aktif dapat bertahan lebih lama untuk jangka panjang hingga seumur hidup. Sedangkan imunisasi pasif hanya bertahan dalam hitungan minggu hingga bulan. Terus bagaimana cara kerja vaksin dalam tubuh itu? Cara kerja vaksin dalam tubuh itu selain memahami perbedaan vaksin dan imunisasi, penting memahami cara kerjanya. Vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui vaksinasi umumnya mengandung virus atau bakteri yang telah dilemahkan. Jadi vaksin itu adalah virus yang telah dilemahkan itu dimasukkan ke dalam tubuh, serta protein mirip bakteri yang diperoleh dari pengembangan di laboratorium. Kandungan vaksin menimbulkan reaksi imunitas tubuh yang dapat mempersiapkan tubuh untuk melawan serangan infeksi di kemudian hari. Proses ini merupakan proses imunisasi dalam tubuh. Nah, itu cara kerja
vaksin. Terus metode pemberian vaksin itu seperti apa? Metode pemberian vaksin dalam imunisasi berbeda-beda. Sejumlah vaksin ada yang hanya diberikan sekali untuk seumur hidup, dan ada juga yang perlu diberikan secara berkala agar kekebalan tubuh terbentuk dengan sempurna. Meski lebih sering diberikan kepada anak-anak melalui imunisasi dosis, sebetulnya vaksin bisa diberikan kepada orang dewasa sebagai bentuk imunisasi lanjutan atau dengan jenis yang berbeda. Seperti sekarang ini, vaksinasi COVID-19 itu diberikan kepada orang dewasa, lansia juga sudah bisa. Yang terbaru adalah orang hamil juga sudah boleh. Jenis-jenis vaksin COVID-19. Jenis-jenisnya itu pertama ada Sinovac. Sinovac vaksin dari perusahaan Tiongkok merupakan paling pertama tersedia di Indonesia. Jadi ini dari yang pertama. Sinovac dikembangkan dari inactivated virus dan diberikan melalui intramuskular. Setiap orang mendapatkan 2 dosis vaksin. Nah, itu Sinovac. Yang kedua ada Sinopharm. Sinopharm juga telah memberikan izin penggunaan darurat untuk dipakai di Indonesia. Vaksin ini diproduksi perusahaan farmasi Tiongkok dengan karakter yang mirip dengan Sinovac, termasuk dalam hal platform maupun jumlah dosisnya. Jadi Sinopharm ini hampir sama dengan Sinovac. Yang ketiga ada AstraZeneca. AstraZeneca vaksin ini memiliki platform berupa viral vector non-replicating dan diberikan dalam 2 dosis. AstraZeneca diberikan dalam interval yang paling jauh dibandingkan vaksin lainnya di Indonesia, hingga 12 minggu. Yang selanjutnya ada vaksin Moderna. Moderna adalah vaksin berbasis messenger RNA atau mRNA yang pertama kali dipakai di Indonesia. Jenis vaksin ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan, melainkan memanfaatkan komponen materi genetik yang direkayasa. Nah, ini agak berbeda dengan Sinovac. Pfizer adalah vaksin berbasis RNA dan paling banyak dipakai di Amerika Serikat serta Eropa. Efektivitasnya dinilai sangat tinggi sehingga sempat aman diminati oleh berbagai negara di dunia. Syarat dan kriteria orang yang boleh divaksin itu apa saja? Pertama, orang yang tidak sedang demam. Jika sedang demam, vaksinasi ditunda sampai sembuh dan terbukti tidak menderita COVID-19. Nah, ini tidak demam di atas 37,5 derajat. Ya, harus di bawah ini supaya bisa divaksin. Yang kedua, tekanan darah harus kurang dari 140/90. Jika lebih, maka vaksin tidak diberikan. Nah, ini juga tidak boleh tekanan darah lebih dari 140. Yang selanjutnya, untuk penghindar diabetes, apabila Anda adalah penderita diabetes mellitus tipe 2 terkontrol dan HbA1c di bawah 58 mmol atau 7,5%, maka dapat diberikan vaksin. Nah, ini untuk penghindar diabetes ada syarat-syaratnya sendiri. Bila menderita HIV, maka angka CD4 harus kurang dari 200. Jika melebihi angka tersebut atau tidak diketahui, maka vaksin tidak diberikan. Ini juga bagi penderita HIV ada syarat-syaratnya juga. Dan yang terakhir syaratnya adalah apabila memiliki penyakit paru, asma, PPOK, TBC, maka vaksin diberikan apabila kondisi terkontrol dengan baik. Ya, untuk asma, kalau sudah terkontrol, bagi pengidap TBC yang sedang menjalani pengobatan, vaksin corona bisa diberikan minimal 2 minggu setelah mendapat obat anti tuberkulosis. Nah, itu syarat-syarat dan kriteria orang yang boleh divaksin. Ini adalah update juga vaksinasi COVID-19 yang sudah ini dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI per 6 Agustus. Jadi total sasarannya adalah 208.265.720. Sasaran yang telah divaksinasi adalah total vaksinasi tahap 1 yang sudah melakukan tahap 1 49.442.688 atau sekitar 23,79%. Itu yang sudah melakukan vaksinasi tahap 1. Sedangkan yang sudah melaksanakan vaksinasi tahap 2 yaitu 23.082.021 atau sekitar 11,08%. Dengan rincian tenaga kesehatan 1.468.7.664,
petugas publik 17.327.167, lansia 21.553.118, dan masyarakat umum yaitu 141.211.181. Itu sasarannya untuk umum. Dan sasaran remaja yaitu 26.705.490. Nah, ini adalah update vaksin yang sudah melakukan vaksin tahap 1 maupun tahap 2 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI per 6 Agustus. Thank you for attention. See you next time. Baiklah anak-anak, apabila ada pertanyaan silakan ketik di kolom deskripsi. Dan sebelum kita mengakhiri layanan klasikal kita secara daring pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.